Assalamualaikum, selamat malam. Eh, Sedih baca informasi-informasi dan pemberitaan mengenai kawan-kawan yang bekerja di KPK ya. Akibat TWK itu jadi rame gitu kan. Bahkan persepsinya pun jadi beda-beda gitu kan. Apa yang sudah disampaikan oleh presiden itu jadi beda-beda ditangkapnya gitu kan. Jadi ya prihatin lah ininya gitu kan. Nah, saya sih malam ini yang pasti sih pengen menyampaikan bahwa dukungan kepada pemberantasan korupsi itu harus sampai tuntas. Jangan berhenti, jangan belok dan ribut sendiri gitu kan. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dimulai oleh Bung Hatta dari tahun 55 ya, 1955 itu bisa dituntaskan lah oleh bangsa ini, karena makin hari makin nyata bahwa korupsi ini memang problem yang luar biasa buat negeri ini. Itu semoga jadi concern kita bersama. Nah, perkara kita melihat gitu kan, jadi KPK itu sekarang banyak yang bilang dilemahkan lah gitu kan, atau ada yang menyampaikan enggak, ini diperkuat gitu kan, karena dengan undang-undang, dengan pemilihan yang kemarin itu sekarang ini sebetulnya lebih kuat. Saya tentu melihatnya yang pasti ya rame gitu kan. Rame itu sendiri tentu kita harus lihat sejarah panjangnya, dan saya berharap justru tokoh-tokoh yang pernah jadi komisioner dan berhasil, kemudian juga yang pernah jadi direktur-direkturnya yang berhasil, yang sekarang ada di mana-mana, semoga bersuara sehingga bisa lebih objektif lah memandangnya gitu. Nah, saya tentu dari sisi masyarakat ataupun juga ya yang suka ikut-ikutan, kalau melihat keprihatinan gitu, karena dalam pikiran saya, dalam pengalaman saya, bahwa korupsi itu memang berbahaya gitu untuk seluruh sendi kehidupan berbangsa ini. Saya prihatin lihat situasi ini. Itu di sisi yang satu gitu kan. Di sisi lain tentu kita juga tahu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada selama ini tidak sempurna gitu kan, karena masih banyak yang harus diperbaiki. Ketika ya kalau sekali-sekali gitu kan saya datang ikutan mendengarkan dialog dengan para pimpinannya, itu seperti itu gitu kan. Artinya ini bagian daripada proses berbangsa. Dan ada juga yang bilang bahwa KPK kan ad hoc, harusnya korupsinya segera nggak ada gitu kan, dan KPK-nya balik lagi ke kepolisian dan kejaksaan gitu kan. Jadi artinya proses hukum biasa. Tapi kenyataannya memang sampai hari ini kita harus jujur bahwa korupsi di negeri ini tuh belum juga menurun, baik sebarannya, tingkatnya, besaran yang dikorupnya, kemudian juga tingkatan luas pejabatnya gitu kan. Jadi nggak hanya yang di atas saja, maksudnya yang petinggi-petinggi, karena pada kenyataannya sampai soal rapid test yang main-main gitu kan, kemudian juga ada yang alat bekas, bahkan ada yang dikorup, vaksin itu kan dijual ke umum, itu pun terjadi gitu kan di negeri kita tercinta ini gitu kan. Jadi maksud saya itu fakta, dan itu jangan juga dinafikan, dilupakan oleh kita. Nah, kemudian di sisi yang lain juga, misalnya untuk di KPK
itu ada juga yang bicara misalnya ya mungkin karena ada saudaranya ditahan atau temannya atau yang lain-lain gitu kan, bersuara tidak seperti aktivis. Artinya terjadi sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi juga gitu kan. Nah, marilah kita pandang itu bagian yang harus disempurnakan. Jadi KPK itu harus disempurnakan, itu harus bisa menangani kejahatan korupsi yang besar-besar dan konspiratif serta rumit dalam waktu yang cepat. Di sisi lain, suara-suara yang seperti terjadi pada penegakan hukum lain ya, itu semoga juga tidak ada gitu lagi gitu kan. Nah, itu tentu harapan masyarakatnya. Walaupun dan ada juga misalnya di sisi yang lain beberapa warga yang ngadu gitu misalnya di soal perampasan tanah tidak ditangani atau dianggap buktinya belum cukup, padahal menurut korban perampasan tanah itu sudah sangat cukup gitu kan. Kenapa nggak dipanggil, kenapa nggak diselidiki gitu kan kalau belum disidik gitu kan, atau dianggap kecil misalnya kerugiannya gitu kan. Jadi saya setuju bahwa terhadap suara yang lainnya ini belum sempurna, tetapi kali ini saya ingin menyampaikan bahwa para petugas di Komisi Pemberantasan Korupsi itu menurut saya adalah salah satu tempat penugasan yang berat dan sangat beresiko. Jadi kalau lihat Novel Baswedan gitu, kehilangan penglihatannya sebagian besar, mungkin juga ada yang lain juga yang tidak terungkap ke publik. Saya kira itu pengorbanan yang luar biasa ketika Anda gitu kan, atau anak Anda atau keluarga Anda memang berada pada posisi itu gitu kan, sangat beresiko. Nah, yang ingin saya sampaikan di malam ini, kita wajib menghargai, menghormati keberanian dan kesediaan para awak dan atau orang-orang lah ya yang mengabdi di tempat itu gitu kan. Jadi resikonya tinggi, berbahaya. Nah, karena itu saya berharap memperlakukannya juga jangan sembarangan gitu kan. Jadi kesannya sekarang tuh kalau bahasa sederhana di awam di antara kawan-kawan saya itu, ini kayaknya habis manis sepah dibuang gitu kan, atau malahan lebih menyakitkan lagi tuh bahasanya disingkirkan karena sesuatu yang tidak dipahami oleh masyarakat luas gitu kan. Padahal kalau dibaca dari beberapa informasi mengenai orang-orang yang akan disingkirkan itu bukan orang-orang yang bikin masalah gitu sebelumnya kan, nggak dikenal juga bikin masalah, nggak ada ketahuan bahwa sudah di SP 1, 2, 3 gitu, maksudnya surat peringatan ya, pernah diperiksa karena kesalahan apa gitu kan. Itu tidak mohon maaf tidak terbaca oleh publik seperti orang-orang awam seperti saya, nggak kebaca itu. Jadi kesannya tes wawasan kebangsaan itu bisa sangat menentukan karirnya hidup seseorang gitu kan, padahal dia itu bukan orang baru di lembaga itu gitu kan. Jadi kalau mau diberhentikan itu justru track record sebelumnya itulah yang menentukan bahwa seseorang itu berlanjut atau tidak gitu kan. Jangan ada tes wawasan kebangsaan gitu kan, kasarnya seperti itu yang muncul nih di publik, itu menentukan orang untuk dikeluarin gitu kan. Padahal pengabdiannya bisa jadi sangat luar biasa. Nah, itu di sisi yang lainnya. Kemudian juga mengenai suara minor ya, adanya hal-hal yang tidak seharusnya lah misalnya terjadi. Kalau dalam pandangan saya, ini berdasarkan pengalaman juga, itu di KPK sendiri bisa jadi
tidak semuanya orang masuk di situ kemudian orang masuk di situ selamanya gitu kan, karena ada pemain-pemain yang atau orang-orang yang masuk ke situ bisa keluar lagi kemudian naik gitu kan. Nah, yang diketahui itu baru dari kepolisian. Saya nggak denger penyidik kejaksaan yang masuk ke situ gitu kan. Tapi yang saya denger tuh, yang saya tahu, karena informasi yang saya punya juga tidak banyak gitu kan. Maklum saya kan orang awam. Itu ya bolak-balik gitu kan. Ada yang dikembalikan ke kepolisian lagi gitu kan. Ada yang masuk terus naik gitu kan. Nah, tapi intinya KPK ini adalah bukan sebuah lembaga super body yang steril dari lembaga manapun gitu kan. Jadi dia masih seperti itu. Nah, karenanya kita perlu maklum juga, bukan maklum dimaafkan, tetapi kalau di dalam sebuah penugasan-penugasan yang berat, ini biasanya yang keluar masuk gini ada kemungkinan bikin problem gitu kan, karena dia tidak selamanya di situ, kemudian juga yang menentukan kepangkatannya bukan di situ gitu kan. Nah, cerita itu kalau tidak saya salah menganalisis ya atau apa namanya dalam artian tepat gitu kan. Nah, kebetulan saya pernah juga gitu kan punya inilah penugasan dalam artian membantu-bantu lah urusan yang seperti apa namanya diurus oleh kementerian gitu kan. Nah, itu di Kementerian Pertahanan itu, ini juga saya tidak tahu detail dalam arti sedetil-detilnya, tapi apa yang saya lihat ketika itu, ketika Menteri Pertahanannya itu butuh Hercules, butuh apa namanya peralatan-peralatan tertentu, misalnya beliau akan pergi ke luar negeri, terus dan lain-lain. Nah, kemudian juga melihat posisi dan kedudukan sekelilingnya gitu kan, jabatan-jabatannya itu yang saya lihat gitu kan, itu ditentukannya oleh Panglima TNI-nya gitu kan, bukan Kementerian Pertahanan, bukan Menteri Pertahanan. Dan ini juga menimbulkan dualisme. Nah, padahal udah jelas-jelas ini di apa namanya yang sama-sama tentara gitu kan, sama-sama tentara gitu kan. Jadi kalau yang masuk dari polisi kebetulan ada di situ gitu kan, kemudian juga dari TNI, AD, AU, LAU, udara gitu kan, itu ada kesan bahwa kenaikan jabatan pangkat mau ditarik itu tergantung dari panglimanya, termasuk mau minjem helikopter Hercules itu perlu bicara dengan panglimanya. Dan seringkali menhannya gitu kan, yang saya tahu itu menugasin salah satu jenderal yang ada di situ gitu kan untuk berkomunikasi, tentu mungkin tidak dengan panglima juga, tetapi dengan apa namanya rekan sejawatnya yang di posisi itu gitu. Tapi artinya kendali ini tidak sepenuhnya ada di Kementerian Pertahanan. Nah, dan ini kalau nggak pinter-pinter ngelola komunikasi, kemudian juga apa namanya koordinasinya, ini bisa macet gitu kan. Nah, kembali ke cerita KPK, saya bisa membayangkan KPK itu tugasnya tadi fokusnya cuma ngejar-ngejar orang aja, mencegah gitu kan. Tapi intinya ini kerja yang dimusuhin orang gitu kan. Jadi kerja di KPK tuh kerja yang dimusuhin orang, bukan kerja yang dianggap berwibawa. Kemudian enggak, kerja yang dimusuhin orang. Karena korupsi itu di negeri ini kan disampaikan juga oleh Pak Fadlizon kalau nggak salah itu sebagai olinya pembangunan. Artinya Fadlizon menyampaikan ucapan itu sebagai bagian daripada realitas gitu kan. Bahwa korupsi itu oli pembangunan tuh ya itu kenyataannya barangkali seperti itu gitu kan. Dan orang kalau ketangkep itu lebih dipersepsikan sebagai sial gitu kan. Jadi bukan sesuatu hal yang istilah
itu luar biasa. Nah, saya mengajak bahwa ini tugas berat siapapun yang duduk di Komisi Pemberantasan Korupsi itu, termasuk juga misalnya menjadi komisioner, yang berat sekali itu. Nah, karena ini tugas berat yang luar biasa, maka saya kira bukan harus memanjakan awaknya, tetapi jangan diperlakukan sembarangan. Karena kalau kita jujur, misal kebetulan saya sedang nekunin bersama kawan-kawan di persoalan perampasan tanah gitu kan, di kementerian yang lain itu kami mengindikasi tidak mungkin terjadi perampasan tanah yang besar-besar gitu kalau nggak ada korupsi. Itu ketika jelas diterbitkan sertifikat yang dasarnya itu tidak benar dan dibatalkan di pengadilan atau dibatalkan sendiri oleh institusinya, pejabatnya cuma kena maladministrasi gitu kan. Padahal beberapa kawan-kawan menyatakan nggak mungkin itu ngeluarin begitu saja karena kesalahan dari proses secara sederhana. Itu biasanya sudah lumrah ada sesuatu yang besar di situ, dan korban perampasan tanah itu luar biasa di mana-mana. Dan yang ajaib juga misalnya ketika pejabatnya bilang untuk melakukan itu harus jadi rumit, kemudian juga seakan-akan semuanya tergantung kepada pengadilan. Padahal kalau menurut Benny Ramdhani, perampasan tanah itu ya pengusaha brengsek, serakah gitu kan. Kemudian juga ada aparat yang bisa dikendalikan, dan birokrat yang bisa dikendalikan, dan penegak hukum yang brengsek gitu kan. Jadilah itu mafia perampas tanah rakyat itu. Dan ini nggak selesai. Nah, maksud saya seharusnya sudah saatnya juga lembaga model Komisi Pemberantasan Korupsi ini justru lebih fokus nyelesain perampasan tanah seperti ini gitu kan. Kan lebih gampang seharusnya dibanding konspirasi korupsi yang triliunan, yang besar-besar repot gitu kan, atau misalnya mengembalikan BLBI yang 100 triliun gitu kan. Nah, kalau belum latihan dulu di perampasan tanah ini, karena kalau di perampasan tanah semuanya jadi dokumen itu. Nanti bisa ditelusuri proses dari awalnya seperti apa ketika pengajuannya dan yang lain-lain sampai jadi sertifikatnya. Kemudian kalau masuk ke persoalan BPN gitu kan, atau mulai dari kelurahan, kecamatan, kemudian notarisnya, PPAT, kemudian juga ke kepolisian gitu kan. Bagaimana, apakah polisi ini mudah ngeluarin SP3 gitu kan, padahal ada jelas pidananya. Kemudian juga di kejaksaan dan di pengadilannya keputusannya seperti apa dan yang lain-lain. Itu ketika ditelusuri mudah itu sebetulnya akan ketahuan gitu kan, permainannya, dan itu pasti ada korupsi kalau udah seperti itu gitu kan. Jadi saya ingin menyampaikan seharusnya marilah kita fokus dan jangan orang-orang yang mati-matian mengabdi kepada negeri ini secara sungguh-sungguh dan luar biasa, malahan seperti dilepeh gitu kan, malah dihina-hina, dibilang Taliban lah, kemudian ya pokoknya dikecil-kecilin lah. Nah, walaupun saya setuju di sisi yang lain ada hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama ini ada pemain-pemain cadangan yang bolak-balik ini gitu kan, yang harusnya kalau mau diperkuat itu lembaga itu betul-betul steril. Yang masuk ke situ ya udah di situ kariernya sampai habis itu kan, jangan masuk terus keluar lagi, masuk keluar lagi dengan alasan apapun, karena itu bisa macem-macem lah ya, ada penyusupan apa segala macem. Kita nggak pernah ngerti gitu kan di luarnya kayak apa, masuk ke situ sebentar, kemudian yang nentuin pangkatnya dan yang lain-lain itu dari luar institusi itu gitu kan. Jadi ini sesungguhnya ada cacat bawaan kalau saya baca dari pelajaran tadi, cerita di Kemenhan saja yang tentara begitu disiplin, kemudian juga ini begitu. Dengan ada itu saya lihat wah repot kalau gini nih.
Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa, kebetulan Menteri Pertahanannya dengan Panglima TNI-nya nggak deket gitu kan, kemudian presidennya ogah-ogahan, bisa diserbu tuh di sebuah tempat gitu kan, kalau tidak terjadi konsolidasi repot. Nah, itu contoh yang sederhana. Nah, kembali ke pemberantasan korupsi. Orang yang memberantas korupsi itu sebetulnya dibenci gitu kan, pasti itu nggak disukai, dan itu ya orang bilang nggak ada kerjaan lain loh gitu kan, nggak milih kerjaan seperti itu. Nah, artinya apa? Ini adalah orang-orang yang mengabdi, yang niatnya itu pengen bekerja sungguh-sungguh. Nah, negara perlu melindungi itu gitu kan. Jadi kalau orang seharusnya udah masuk di Komisi Pemberantasan Korupsi, udah seumur hidup itu aja gitu kan yang ditangani, sehingga makin hari makin jago, dan selesai lah korupsi itu gitu kan. Karena sekali lagi saya sampaikan, korupsi itu udah jadi budaya, udah jadi kebiasaan, udah jadi perilaku, dan udah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kalau ketangkep itu sial gitu kan. Nah, justru secara konyol misalnya orang bilang kalau nggak mau ada korupsi, ya udah dianggap aja nggak korupsi, pasti nggak ada korupsi. Itu kan luar biasa yang nggak pernah terbayangkan ada pendapat seperti itu, karena pusing saking banyaknya, dan itu udah jadi budaya gitu kan, maka seperti itu. Nah, coba kita lihat apa yang barusan disampaikan itu pakai fenomena-fenomena ya, atau kita lihat dari proses dibangunnya itu berapa ratus bupati, berapa menteri, berapa anggota dewan. Dan saya kira di dalamnya bisa jadi mungkin 6 tahun yang lalu aja, ketika saya masih suka ke situ gitu kan, ya di inilah ada kejadian datang gitu kan, ngobrol-ngobrol, itu ada 50 ribuan kasus itu yang belum selesai. Nah, kenapa? Karena demikian banyaknya. Makanya ini harusnya menjadi concern dan menjadi prioritas untuk diselesaikan, dicepatkan gitu kan, sehingga jangan sampai malah sebaliknya, ketika ada kasus Samsul Nur Salim di SP3, kemudian wah ada sekian ribuan kasus nih udah di SP3 aja nih rame-rame, supaya nggak ngegantung, selesai. Dan itu, nah, saya tentu nggak paham detail yang seperti itu, karena ini kan butuh keahlian, butuh jam terbang dan yang lain-lain. Tapi sebagai orang awam, sebaiknya jangan seperti itu gitu kan. Nah, maksudnya seperti itu tuh, kalau yang tidak salah ya nyatakan saja tidak salah. Kemudian kalau yang salah ya diproses secara biasa saja juga, nggak luar biasa juga gitu kan, artinya ya dituntaskan. Nah, karena situasi yang rumit, berat dan seperti ini, saya mengajak, marilah kita hargai, marilah kita lindungi orang-orang yang sudah mengabdi dan bekerja keras di lembaga itu, dan kita doakan supaya mereka dan keluarganya selamat, baik-baik, sehat-sehat saja. Kemudian juga mendapatkan rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya ulang lagi, memberantas korupsi itu sebetulnya sebuah pekerjaan yang kalau orang pejabat-pejabat gitu kan, entah di di BUMN, di kementerian, di proyek-proyek gitu kan, di berbagai yang seperti itu pasti begitu dengar itu udah sangat berhati-hati, artinya nggak disukain lah. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan justru mereka ini adalah pahlawan-pahlawan yang tidak pernah disematkan penghargaan, karena korupsi itu sudah membudaya, dan negara ini, bangsa ini hancur-hancuran kalau mau jujur akibat korupsi itu gitu kan. Walaupun Pak Fadlijon gitu bilang oli pembangunan, tapi saya ingin menyatakan kalau tidak terkontrol dan tidak bisa dikendalikan, ya hancur-hancuran, bahaya banget gitu kan. Nah, jadi marilah kita menghargai dan menjaga
saudara-saudara kita, teman, kemudian juga para yang mengabdi bekerja di situ profesional, supaya tetap nyaman, dalam arti merasa aman, kemudian makin sungguh-sungguh justru. Nah, oleh karena itu semoga pimpinan KPK yang sekarang ini terbuka hatinya dan fokus justru di persoalan-persoalan yang sesungguhnya. Nah, sekarang masih ada perbedaan persepsi tentang perintah presiden, arahan presiden. Itu kan antara masyarakat luas dengan apa yang ada di beberapa gelintir itu gitu kan. Saya bilang ke kawan-kawan, ini persoalannya apa sih intinya gitu kan. Kalau intinya misalnya ketua KPK-nya, ya fokus aja di situ gitu kan. Jadi ketua KPK ini sebenarnya solusi atau problem. Nah, saya tentu tidak punya kewenangan, punya hak gitu kan, punya kecukupan informasi, karena saya dari sisi warga masyarakat biasa saja yang prihatin gitu melihat situasi ini. Tapi alangkah baiknya seluruh para ahli gitu kan yang berkecimpung di dunia gerakan anti korupsi dan pengen negara ini bebas dari korupsi, sekarang menilai secara nyata dari seluruh apa yang sampaikan tadi, perjalanan KPK ini, termasuk para tokoh-tokoh yang pernah jadi komisioner, pernah jadi direktur di KPK gitu kan, apakah Taufikur Rahman Ruki, Eri Harja Pamengkas, Yunino Yahya, Johan Budi gitu kan, Febriansa, kemudian juga Agus Raharjo, semualah yang pernah jadi tokoh-tokoh di situ dan menyelesaikan ini dengan mulus gitu kan, tanpa persoalan. Silakan melihat, menyampaikan pendapat yang mudah-mudahan dari seluruh apa yang ada itu menjadi lebih objektif, dan itulah yang semoga jadi keputusan bersama, keputusan negeri ini. Tentunya harus sesuai juga ya, karena bisa jadi apa yang diinginkan oleh pimpinan KPK sekarang tidak tertangkap dari luar secara jernih, sehingga kita bilang ini ketua KPK ini problem atau sebenarnya solusi bagi pemberantasan korupsi di negeri ini. Nah, saya ulang lagi, saya tidak punya cukup informasi dan pengetahuan mengenai hal itu karena banyak harus dibahas datanya, tapi saya mendorong supaya yang pernah dan semua yang ngamatin itu sekarang kita fokus saja bicaranya. Ini nih apa sebetulnya problemnya, ini intinya. Kemudian kembali lagi, negeri ini butuh pemberantasan korupsi karena ini sudah jadi budaya dan sangat berbahaya. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ada yang nggak pas, ada yang kurang tepat. Tetapi saya menyampaikan ini satu saja, sebetulnya saya ingin negeri ini makin baik dan berharap bahwa ya korupsi itu makin hari makin menurun dan makin sedikit. Karena faktanya sistem politik kita, sistem berbagai hal di negeri ini justru kalau kita lihat secara nyata itu belum mampu untuk meniadakan korupsi itu, hanya melakukan transformasi korupsi sehingga nggak ketangkep gitu kan, nggak tidak muncul, tidak ini. Dan letupan-letupan itu masih terjadi bukan karena sebuah proses yang sistemik yang bisa menangkap itu, tapi lebih karena sinyal-sinyal yang muncul kemudian direspon sehingga terjadilah proses-proses penindakan, penangkapan dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu marilah kita berpikir, bertindak, mendorong supaya lebih, karena sistem ini semuanya menjadi lebih baik. Dan yang terutama adalah karena Indonesia itu seharusnya tanah surga, tanah yang diberkati, maka kita menjauhi ini semua. Yang insya Allah kalau kita menjauhi ini semua, seperti saya bilang tadi, nggak ada lagi yang korupsi karena kita merasa ini harus diberhentikan bersama-sama. Nah, oleh karena itu, marilah kita fokus membuat negeri ini nggak ada lagi persoalan korupsi itu. Dan sekarang ketika sedang rumit seperti ini, silakan dievaluasi. Apa sih persoalannya yang menjadi ramai ini? Apakah itu memang di persoalan pimpinan KPK-nya?
solusi atau justru yang bikin masalah ini semua terjadi dan makin ramai. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.